Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia telah menjadi salah satu negara yang berhasil memaksimalkan pengelolaan minyak dan gas bumi atau migas untuk kepentingan negara. Berdasarkan data dari World Energy Council, Indonesia berada di posisi kedua sebagai negara yang paling banyak mengambil manfaat dari hasil produksi migas di Asia. Namun, apa yang membuat Indonesia begitu berhasil dalam hal ini? Salah satu faktor utamanya adalah kepemimpinan luar biasa dari Presiden Joko Widodo. Beliau telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa sumber daya migas Indonesia dikelola oleh perusahaan dalam negeri seperti Pertamina. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, blok-blok migas besar yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan asing seperti Chevron dan Total, kini telah diambil alih oleh Pertamina. Langkah ini tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga memperkuat kedaulatan energi Indonesia. Misalnya, pengambil alihan blok Rokan dari Chevron merupakan salah satu keberhasilan besar yang menunjukkan komitmen Jokowi untuk memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia dikelola oleh bangsa sendiri. Ini adalah bukti nyata bagaimana kepemimpinan yang kuat dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan dan kemandirian bangsa. Lalu perusahaan manakah yang sudah diambil alih oleh pengelolaannya dari Amerika kepada Pertamina? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Berikut ini adalah 10 perusahaan migas terbesar di Indonesia yang berperan besar dalam pencapaian tersebut. Pertama, yaitu PT Pertamina Hulu Rokan, menjadi salah satu perusahaan migas terbesar di Indonesia. Blok Rokan yang mereka kelola memiliki produksi mencapai 200.000 barel per hari, yang merupakan 25% dari total produksi nasional. Presiden Jokowi menegaskan pada 3 Juni 2024 bahwa kepemilikan Blok Rokan telah sepenuhnya di tangan Pertamina, setelah sebelumnya dikelola oleh Chevron Pacific Indonesia. Blok Rokan terkenal dengan lebih dari 11.000 sumur aktif dan 1.000 km jaringan pipa. Kedua, PT Pertamina Hulu Mahakam juga memainkan peran penting. Pada Januari 2018, pengelolaan migas di Blok Mahakam telah 100% kembali ke Indonesia. Saat ini, blok tersebut dikelola oleh PT Pertamina setelah sebelumnya dipegang oleh PT Total E&P Indonesia. Blok Mahakam terkenal sebagai salah satu blok terbesar dengan produksi mencapai 26.503 barel per hari pada tahun 2023. Selanjutnya, ada Exxon Mobil Cepu Limited atau EMCL yang mengelola blok Cepu. Exxon Mobil memegang 45% saham partisipasi di blok ini. Kontrak kerjasama blok Cepu akan berlanjut hingga 2035. Produksi migas di blok ini mencapai 155.444 barel per hari pada tahun 2023, melampaui target APBN sebesar 144.000 barel per hari. Keempat, PT Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java yang beroperasi di perairan Jawa Barat. Awalnya, perusahaan ini dikenal dengan nama PT Aroma Operation Service atau AOS yang didirikan pada tahun 1989. Pada 2007, namanya berubah menjadi PT Pertamina Hulu Energi. Produksi migas ONWJ pada 2023 mencapai 26.580 barel per hari. Kelima, PT Pertamina EP adalah anak perusahaan dari PT Pertamina Hulu Energi. Pada tahun 2022, PT Pertamina Hulu Energi menunjuk PEP sebagai koordinator bisnis di Pulau Jawa. Produksi migas PEP pada 2023 mencapai 69.417 barel per hari, dan mereka terus meningkatkan produksi
dengan pengobaran sumur baru di Jawa Barat. Keenam, PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatera atau OSES yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi. Area kerja mereka meliputi DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan Bangka Belitung. Produksi migas OSES pada tahun 2023 mencapai 17.510 barel per hari. Ketujuh, PetroChina International Jabung atau PCJL yang mengoperasikan wilayah kerja Jabung di Jambi sejak 2002. Produksi migas mereka pada 2023 mencapai 15.303 barel per hari. PCJL bermitra dengan beberapa perusahaan lain, termasuk PT Pertamina Hulu Energi Jabung. Kedelapan, PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga yang sebelumnya dikelola oleh Vico atau Virginia Indonesia Company. Pemerintah Indonesia mengambil alih pengelolaan blok ini pada Agustus 2018. Produksi migas Sanga-Sanga pada 2023 mencapai 10.961 barel per hari. Kesembilan, Medco EP Natuna yang merupakan anak perusahaan Medco Energi. Mereka menjadi operator di South Natuna Sea Block B. Produksi migas mereka pada tahun 2023 mencapai 10.590 barel per hari, melampaui target APBN. Terakhir, PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur atau PHKT yang mengelola wilayah kerja migas di lepas pantai Kalimantan Timur. Produksi migas PHKT pada 2023 mencapai 9.869 barel per hari. PHKT terus berkomitmen untuk mengalirkan migas dari lapangan-lapangan yang sudah mature dan telah berproduksi selama puluhan tahun. Jadi itulah 10 perusahaan migas terbesar di Indonesia yang berperan besar dalam memajukan sektor energi kita. Dari Pertamina hingga Medco, setiap perusahaan ini telah berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian Indonesia dalam memaksimalkan pengelolaan migas. Keberhasilan ini tidak lepas dari kebijakan strategis dan langkah berani yang diambil oleh Presiden Joko Widodo yang telah memastikan bahwa sumber daya alam kita dikelola oleh perusahaan dalam negeri demi kepentingan bangsa. Kami berharap informasi ini dapat menambah wawasan kita mengenai industri migas di Indonesia dan peran penting yang dimainkan oleh kepemimpinan yang visioner. Jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.